Janur, membuatnya itu kan pakai janur atau daun kelapa muda. Itu juga bermakna pada kembali ke fitri. Gitu. Dan proses pembuatan yang rumit itu seperti halnya permasalahan kita keseharian. Dosa-dosa kita yang sungguh banyak, rumit itu, yang saling terikat. Ini ketika kita akan makan itu nanti harus dibelah, harus dibuka. Nah, ketika dibuka, itu dalamnya berisi nasi putih, yang berarti kita suci kembali, atau bersih kembali. Momen yang paling suka itu, kalau saya dulu ya, 3 hari atau 4 hari sebelum Lebaran, biasanya nanti ada ater-ater, Mas. Sebenarnya gini, saya dikasih tahu ini waktu TK. Tapi waktu SD saya dapat jawaban. Ketika saya sholat tarawih atau pulang tadarus, kok masih ada pocong, kok masih ada kuntilanak, kok masih ada setan berkeliaran gitu. Pertanyaannya saya terjawab akhirnya ternyata yang diikat itu adalah hawa nafsu kita, setan yang ada di tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Obsan, obrolan santai. Santainya di atas. Iya, santai. Alhamdulillah Om. Iya. Sudah memasuki bulan Syawal. Iya, Syawalan dulu. Oh, Syawalan dulu. Maaf lahir dan batin. Iya, buat teman-teman juga kami dari tim Obsan yang Om ya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yeay. Dari tim, dari Om Hao, dari aku, dari makhluk-makhluk yang nonton Obsan juga, kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman dan sobat Yavanika. Nah, hari ini aku sama Om Hao nih mau ngobrolin tentang Idul Fitri yang pasti Om ya. Lebaran. Lebaran. Tiap tahun pasti berbeda ya. Tiap tahun pasti berbeda. Walaupun kadang misinya tuh ya kayak mudik dan lain-lain hampir sama ya. Kayak sebuah tradisi aja sih sebenarnya gitu Om. Nah, kalau Om Hao nih sempet nggak sih mudik Om Lebaran? Pas hari H-nya ya, apa ini? Biasanya kalau saya itu pas hari H itu di rumah biasanya. Nanti setelah beberapa hari dibilang mudik sih enggak ya Mas ya. Ya ini ke rumah orang tua, kalau sekarang ke rumah mertua juga. Tapi nggak pulang kampung itu. Nah, berdekatan masih di sekitaran Jawa Tengah. Oh iya. Enggak, kalau saya menganggap mudik itu antar kota, antar provinsi gitu. Udah keluar provinsi, keluar pulau gitu. Kalau bagi saya ya. Iya. Tapi kalau ini nggak mudik sih karena hampir tiap bulan. Berdekatan ya. Iya, tiap bulan juga pulang Mas. Saya nggak ada mudik sebenarnya. Nggak ada mudik ya? Jadi cuman ke rumah aja gitu, sama orang tua atau mertua aja gitu. Karena masih dekat lah jaraknya. Dekat banget, iya. Dan itu tiap bulan juga ketemu kasarannya gitu. Mas Sami ini pertanyaannya ini jauh kalau Mas Sami, perantauan ini. Kalau aku 2 tahun ini belum mudik karena ini sih Om, ada masih kemarin, yang tahun kemarin itu ada musibah, jadi belum bisa sempat mudik ke Serang. Mudiknya enggak sih, kalau dari kampung ke kota sebutannya apa ya Om ya? Dari kampung tinggalnya di kampung. Tinggalnya di kampung. Terus perginya ke kota. Ya sama aja sebenarnya Mas. Mudik juga ya? Iya, cuman orang tahunya sebenarnya memaknai mudik itu dari Jakarta ke Jawa sebenarnya ya. Iya kan? Gitu sih. Nah, ini dari Jawa ke Jakarta, berarti harus ada bahasa lain Om. Iya. Ya kan? Nah, kalau aku kan sekarang tinggal di Jawa. Kita sama keluarga di Jawa, terus orang tua ada di Banten gitu. Cuman ya belum sempat karena yang pertama banyak ternyata Om setelah dewasa ini mikirin mudik ternyata itu jadi salah satu yang emang poin yang dipikirkan juga jika keluarganya itu emang jauh Om. Pertama waktu dari Jogja ke Serang itu memakan waktu paling cepat itu 8 jam. Itu paling cepat ya? Paling cepat. Emang ada segitu, nggak lebih? Bisa Om, 8 jam. Misalkan naik pesawat. Pesawat kurang kali. Iyalah, segituan lah pokoknya. Iya. Naik kereta ke Jakarta kan dari Jogja ke Jakarta 8 jam. Tambah 2 jam, 8, 10 lah ya. Iya, pokoknya lebih lah. Lebih dari 10 jam. Terus naik bis, aku pernah 2 hari 2 malam. Naik bis, pas mudik itu? Pas mudik, H-1. Oh, itu pas penuh-penuhnya. Tapi kan kalau ke barat kan lawan arus Mas. Tapi sebenarnya. tetap Om. Sama aja tol ya? Sama aja Om. Sama aja. Dan itu apa ya, kayak capek banget gitu ngerasainnya tuh. Sampai sana, nanti istirahat paling nggak beberapa hari kan, jadwal kantor kan kayak
nggak lama itu loh liburannya loh. Jadi harus kudu pulang lagi, jadi kerasa capek di badan. Itu juga jadi pikiran. Terus yang jadi pikiran lagi biasanya biaya. Ya, yang kedua ini yang jadi pikiran. Ya kan? Lumayan. Tiket coy, kalau misalkan di H-7 malah Om. H-7 itu ada namanya tuslah. Iya. Biaya tuslah katanya buat kendaraan-kendaraan umum. Jadi itu naik 2-3 kali lipat dari harga biasanya. Dan gue manusia boy, bukan nabi, gila loh gitu makanya. Disebutnya kan musim panen kalau musim sekarang. Panen. Wah, dari harga tiket 200.000 bisa terakhir itu aku pernah bisa 800 Om. Iya. P doang itu, bukan PP. P doang ya. P doang. Apalagi kalau bawa keluarga. Apalagi bawa keluarga. Anak bayi kan kehitungnya udah 1 seat misalkan ya. Yeah. Itu aja udah kehitung 800 kali 3 misalkan satu anak. Oh, udah 2 jutaan kan, 1 jutaan lebih hampir. P aja. Belum ini jajannya. Belum jajan, belum nanti di sana ketemu saudara. Iya. Tidak. Bukannya nggak mau mengeluarkan biaya. Iya. Tapi kan kadang kita masih punya hal prioritas lain sebenarnya Om yang harus kita pikirkan gitu loh. Dan ya ketika memang ada rezeki ya kita bisa usahakan pulang. Ketika kita ada waktu kita usahakan pulang. Kalau misalkan itu kan itu bukan sesuatu yang memang diwajibkan ya Om dalam agama maupun kebudayaan ya. Bukan suatu hal yang wajib yang emang harus banget enggak. Tapi karena itu bagian dari hablum minanas sebenarnya gitu. Benar. Iya, saya pun sepakat Mas Ami. Kalau saya sebenarnya lebih ke faktor kepadatannya. Itu juga saya pikirkan karena dulu pernah waktu ke Jawa Timur itu hampir 20 jam loh Mas. Dan itu Jawa Timurnya nggak sampai Surabaya, ke Jombang itu. Karena Jogja Solo aja waktu itu hampir 8 jam. Jogja Solo. Jadi berangkat jam 12 siang, maksud kita sampai sana ya jam-jam sekian ya, maksudnya habis jam 9-an gitu. Terus kita sampai di sana subuh. Wah. Jogja Solo itu hampir segitu. Belum lagi di tol nanti gini, wah. Pernah saya pengalaman sekali gitu, karena dari rumah itu di Prambanan aja jadi 4 jam Mas. Karena dikelokin masuk desa, wah belok-belok itu karena udah terlanjur ya kejebak dan waktu itu belum ada tol untuk Jogja Solo. Saya masih ingat itu dan dulu waktu masih kecil saya kalau kan ibu saya kan orang Jawa Timur, orang Jombang itu naik bis itu kita naiknya harus dini hari. Kalau nggak gitu nggak dapat tempat duduk. Terus kalau naik kereta pulangnya naik kereta kan pasti kita berdiri. Kalau nggak di sambungan, di toilet, di sela-sela itu masih ada pedagang waktu itu ya. Jombang Jogja itu saya masih ingat itu hampir 9 jam naik kereta ekonomi waktu itu karena berhentinya lama Mas karena itu masih jalurnya masih satu nggak secepat sekarang gitu jadi masih berangkat jam 8 pagi sampai sini itu bisa jam 5 atau sebaliknya. Wah lama banget. Lama dan itu berhenti di stasiun-stasiun misal kayak di Madiun di Kertosono itu berhentinya lama banget karena nunggu kereta lain apa gitu. Saya masih ingat waktu itu jadi pulang kampung itu menurut saya pengorbanan dan perjuangan. Betul sih Om. Tapi momennya ya, momennya saja gitu. Kalau sekarang kan simbah-simbah ini sudah wafat, jadi memang nggak ada yang dikunjungi secara ini dan keluarga-keluarga juga udah nyebar dan nyebar semua gitu. Lebih dekat sekarang ya keluarga saya sendiri sama keluarga dari istri kalau sekarang gitu. Tapi seperti saya bilang tadi itu kita sering ya gitu. Tahun ini juga kita pas nggak hari H karena kebetulan istri tetap masih kerja gitu. Jadi kita nunggu setelah selesai baru kita pulang. Yang penting di bulan Syawal. Ngurangi kepadatan juga. Nah iya Om, maksudnya yang misalkan kerja kan kayak di retail, di rumah sakit itu kan biasanya memang di jam-jam di waktu-waktu hari raya itu malah kerjanya lebih banyak. Iya. Gitu nggak bisa ditinggal ya. Bisa ditinggal. Terutama di bidang jasa. Dan juga kadang gini sih masukannya teman-teman ya ini. Kalau bidang jasa gitu atau bekerja bagi masyarakat itu menurut saya kalau event Lebaran kemudian saya nggak bisa pulang, saya harus bekerja ya itu memang resiko profesi dinikmatin aja gitu. Esensinya di situ juga mungkin Om ya. Iya, kalau mau santai-santai ya jadi karyawan biasa apa jadi pengusaha kan bisa gitu. Memang ada resiko gitu. Jadi jangan dikeluhin. Kadang iya aku ngeliat juga sih kayak lately dari 2021 mungkin ya setelah pasca Covid banyak yang bilang wah Lebaran kerja begini, banyak yang mengeluh gitu loh. Itu menurut saya gimana ya? Childish ya. Childish ya. Jadi nggak bikin sesuatu hal kebanggaan malah
ketawain orang loh. Karena memang profesinya. Harusnya bangga ya, maksudnya di Biasa kalau aja, orang-orang emang lagi liburan dia masih tetap bertugas kan kewajiban dan itu kan dapat pahala juga dapat Om pahala, ya. ya. Juga uangnya gede juga. Betul, ada bonus coy. Bonusnya iya. Betul. Ya bonus itu lebaran. kadang saya sampaikan ke istri ya, itu nggak masalah saya. Misalkan pas lebaran kerja itu nggak masalah gitu kan ya. Kita setiap hari juga udah lebaran kan, Betul. saling memaafkan setiap hari. Ketika malam sebelum tidur kan saling memaafkan gitu. Jadi dikerjakan aja sebaik mungkin gitu, nggak terus malah menurut saya kayak pamer atau cari perhatian, jangan sampai terkesan ria kemudian. Iya. Dan Gitu. memang kadang gini sih Om, maksudnya ya nggak apa-apa kerja aja gitu. Soalnya kadang momentum lebaran itu juga malah dijadikan ajang pamer. Pamer, saling Saling menjatuhkan, menjatuhkan. berkata yang seharusnya tidak perlu dikatakan, ngikuti urusan orang itu kan saya nggak suka. Itu ya kan? salah satunya tanya apa ini paling legend apa Mas? Udah nikah belum? Itu, terus Udah punya anak belum? Habis itu punya adik lagi nggak? Iya, jabatannya apa sekarang? Iya, Kerja iya. di mana? Gajinya berapa? Ya Iya, Allah. pertanyaan yang paling horor itu sebenarnya itu tadi, udah nikah apa belum gitu. Sebenarnya tanya balik, kalau nikah mau biayain Iya. gitu. Nikah itu nggak gampang loh, kasih tahu. Betul. Itu banyak yang harus dipikirkan, ininya gimana, mempertahankan menikah mudah tapi mempertahankannya susah. Gitu. Jadi jangan asal tanya, dan tentunya ini momen fitri. Momen kita kembali bermaafkan. Jangan habis kita di-delete terus top up dosa lagi. Iya, bener. Kalau kemudian tanya itu orangnya nggak terima, tersinggung, ya cuman lahir aja tapi batinnya nggak. Gitu. Jadi jaga ucapan. Terutama tanya-tanya yang nggak perlu, nggak usah diurusin lah hidup orang mau nikah apa nggak, serah. Kalau kita mah yang penting baik aja sama yang kita penting gitu. baik ngomong apa sih? Topik kan banyak ya Om yang ngomongin tentang Indonesia yang lagi seru-serunya, atau ngomongin tempat lokasi-lokasi horor apa banyak gitu yang buat dijadikan basa-basi lah ya. Iya, basa-basi atau mungkin ngomongin ini kue nastarnya rasanya gimana, ketupatnya gimana, daripada tanya ini ya udah nikah belum, pasangannya mana, nggak diajak gini-gini. Nasib dan juga orang itu kita nggak tahu loh. Betul. Kondisinya. Mungkin memilih tidak menikah karena ada beberapa hal atau belum ketemu jodoh itu yang ngatur Tuhan bukan kita. Kita nggak usah tanya gitu. Betul banget. Kalau dibalik gimana? Matinya kapan itu gimana gitu. Ya enggak. Misalkan mama kata nih yang tanya misal Pak D-nya kapan nikah gitu. Atau dibalik, Pak D kapan mati nih gimana? Iya juga ya. Jangan ya. Kita jaga lisan tutur itu hati-hati gitu. Iya, jaga lisan, yang pasti jaga hati juga, karena ini sih Om, memang sebenarnya kita nggak bisa prediksi sih ya apa yang orang lain ucapkan, apa yang bakal orang lain lihat, kita nggak bakal bisa prediksi. Terus satu lagi, kalau udah nikah juga jangan tanya kapan punya anak, momongan gitu. Ya nggak secepat kayak kita nanam bibit ya, langsung jadi gitu. Nanam bibit aja susah Om, kadang lihat cuaca dan lain-lain kan. Ada banyak faktor juga, walaupun itu bercandaan. Kemudian kalau udah punya anak satu, kapan diadiki gitu. Memang dipikir besarin anak muda juga gitu. Kita macam-macam gitu. Jadi ya wis lah dikembalikan ke diri kita, enaknya gimana gitu. Basa-basi boleh tapi jangan menyakiti. Betul. Gitu. Kadang juga untuk yang di anak-anak Gen Z nih yang ditanyain sekarang kuliahnya di mana, kok nggak di negeri, kenapa di swasta? Ambil jurusannya ini. Jurusannya kok ini sih, nggak kedokteran, nggak apa. Itu juga maksudnya masih banyak itu basa-basi yang lebih unik atau yang lebih emang mengakrabkan diri gitu ya Om ya, bukan yang memang pada akhirnya menyudutkan personal. Nah itu yang malah bikin malas seseorang itu akhirnya untuk bersilaturahmi Om. Jadi kadang ada beberapa yang aku lihat ya, kadang di Twitter, kadang di Instagram, Idul Fitri itu malah menjadi trauma, menjadi momok gitu bagi seseorang itu. Ya termasuk saya. Kalau saya jauh beda, saya mungkin Mas Ami juga pernah ngalami, saya juga pernah ngalami, termasuk saya sih Mas. Justru kalau ketemu keluarga gitu besar ya pertanyaannya aneh-aneh kayak gitu. Kemudian maaf kata jadi ajang pamer. Yang ini juga kita cermati di biaya nih. Kadang yang bukan kapasitas atau kemampuannya dipaksain. Misalkan ada, ya dulu waktu saya belum bisa beli mobil Mas, maksudnya ada keluarga, ini mobilnya bagus gonta-ganti, ternyata rental, utangnya banyak, habis itu gitu, ya macam-macam lah Mas. Kalau saran saya, ini kan masa-masa susah, kita memasuki masa-masa susah. Jadi kalau punya uang THR atau uang tabungan, tolong di manajemen sebijak mungkin, jangan dipaksakan di momen ini, takutnya nanti habis
Lebaran boncos. Drop. Itu. Jadi kalaupun enggak ya enggak usah gitu. Bukan kita perhitungan atau pelit ya, tapi kita realistis saja. Jangan terus nyari pinjaman, apalagi maaf terjebak pinjol gitu. Terus hanya cuman buat rental mobil, nanti belanja-belanja ini, habis itu pusing nanti, kemut-kemut nanti. Betul Om, emang kerasa banget gitu. Jadi banyak tradisi yang pada akhirnya malah menyakiti diri sendiri gitu ya. Iya. Salah satunya ya kayak pembagi-bagi THR, kayak dapat THR ya. Padahal THR itu kan bisa ditabungkan, ya kan? Atau enggak kita bisa manage buat apa? Kadang karena hanya pingin dilihat wah ini sih banyak duitnya di keluarga kita nih, si paling banyak duit. Akhirnya dikasih, ternyata hasil ngutang. Atau pas balik lagi ke kota nggak ada modal. Ya kan nggak lucu juga kayak gitu. Jadi memang kita harus bisa saling pengertian gitu loh. Mungkin di tahun kemarin egonya masih kencang, di tahun ini dia nggak ngasih THR, jadi wajarin aja. Mungkin ada sesuatu dalam hidupnya yang harus dia manage seperti itu Om ya. Ya benar. Nah ini sedikit tentang duka. Kalau Lebaran kita sukanya sekarang Mas. Kalau Mas Ami apa? Kalau aku sukanya kalau waktu Lebaran itu sebenarnya minum air dingin jam 6 pagi pada saat bangun tidur ada matahari sedikit. Air dingin tuh kayak Masya Allah. Setelah 30 hari Setelah 30 hari nggak minum jam 6 pagi. Itu kan kadang kita kan habis puasa, habis subuh nih ya. Sholat subuh gitu kita ketiduran terus bangun seret Om. Emang. Seretnya ya Om. Haus banget kan. Kalau nggak tidur ngapain? Pakai kipas angin masuk angin, pakai AC makin seret. Makin seret ya. Pakai AC tuh malah bikin kering tenggorokan bangun tidur tuh. Aduh harus syuting KTJ lagi gitu kan siang-siang menuju lokasi. Kadang kan astagfirullahaladzim ya Allah. Maksudnya puasa-puasa itu ternyata bukan cuma hawa nafsu yang dicoba tuh dari banyak sisi ternyata yang harus dicoba teman-teman gitu. Dan itu seru gitu ketika pagi-pagi tuh bangun minum terus ada cemilan apa dicemil sambil takbiran gitu. Emang harus makan dulu kan? Harus makan dulu nyemil-nyemil terus ngelihat keluarga kayak pada happy pakai baju baru. Vibes-nya kalau di keluarga inti tuh seperti itu enak ya, vibes-nya tuh kayak sesuatu yang dirindukan gitu loh Om. Nah terus ya momen itu sebenarnya yang abis sholat id terus kumpul-kumpul ketemu terus ngobrol-ngobrol sambil nyemil itu sih Om. Ya aku suka sih sebenarnya dari momen Lebaran. Iya, gitu. Kalau saya mungkin hampir sama dengan Mas Ame, tapi rasanya aja beda sih Mas. Kalau Lebaran itu kayak kita udah melewati sesuatu hal gitu, jadi sudah lolos gitu ya alhamdulillah. Kemudian apa ya? Momennya aja. Kadang saya malah suka ngeliat orang mudik. Jadi kalau dulu rumah tidak jauh dari jalan provinsi, jalan utama itu lihat kemacetan. Saya macet ya, kena macet. Iya, jadi liburan bagi saya ya, saya dan keluarga saya sekarang itu liburan bagi kita itu di rumah. Jadi kalau ditanya liburan kemana Om, pergi kemana? Justru karena pekerjaan ya, sering keluar kota, bahkan keluar negeri gitu ya. Kalau pas libur panjang, itu justru kita di rumah mager. Sepakat sih Om. Jadi istri biasanya sekarang udah nyiapin makanan, cemilan kita udah kayak ini. Momennya di situ gitu ya. Momennya udah ini apa? Family time. Family time. Yeah. Jadi modelnya udah kayak bukan open house ya, tapi lockdown. Closed house ya. Iya, kita sampai kemudian kita juga nggak keluar juga, maksudnya nggak. Nanti setelah kita sholat id biasanya kan dengan tetangga kompleks ya. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian udah kita di dalam karena kita malas macet Mas ketika keluar gitu. Itu udah di dalam kamar, semua makanan disiapkan, nonton TV atau nyalain AC, tiduran rebahan dah. Itu surga. Iya. Sepakat sih Om sebenarnya. Pertama tentunya yang kita mintain maaf kalau posisi sekarang tentu istri pasti. Iya. Nah, saling memaafkan termasuk Mas Ame juga baru nanti ke orang tua, saudara yang lain baru gitu. Karena seseorang yang tiap hari ketemu. Nah iya Om, kadang kan kalau yang dari keluarga terdekat memang agak berbenturan, terus ya kita lebih ke fokus ke situ lah ya, orang-orang sekitar minta maaf, dan yang jauh-jauh juga ya kalau misalkan ada interaksi ya kita usahakan juga kayak gitu. Nah ini Om, sama aku kan belum sempet nih tahun kemarin tuh karena ada musibah, belum sempet ngerasain Om Lebaran di Jawa. Jawa tuh seperti apa? Karena kan KTP gue sekarang Clayton ya.
Oh, udah pindah ke warga negara. Udah pindah ke warga negara, tapi gue Clayton sekarang. Naturalisasi ya? Naturalisasi aku sekarang. Endemik lah jadi. Naturalisasi ya? Jadi gimana Om, di Jawa itu ada tradisi apa sih Om kalau Lebaran itu? Kalau di Jawa itu tentunya sebenarnya nggak terlalu banyak beda ya Mas ya. Tetap kegiatannya sama. Cuman kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada nanti setelah seminggu, setelah Lebaran itu nanti ada Lebaran Ketupat. Atau disebutnya Bodo Kupat atau Rioyo Ketupat. Jadi ini Mas, makan ketupat. Memang ada lebarannya minggu setelah itu. Gitu, Lebaran Ketupat disebutnya. H+7 tuh Om? H+7, seminggu persis. Jadi itu temanya gimana? Maksudnya apakah kumpul-kumpul lagi? Kumpul-kumpul lagi, makan ketupat lagi. Gitu. Kalau saya dulu, kalau pulang ya ke Jombang waktu itu, mesti pas Rioyo Kupat atau Lebaran Ketupat. Vibe-nya lebih beda. Jadi di pertama itu di Jogja dulu, kemudian ke mana? Ke Jombang. Kalau nggak Beriton kan, bapak saya kan Gunung Kidul, baru nanti ke Gunung Kidul gitu. Kalau sekarang mungkin sudah sedikit berubah gitu. Jadi karena di sekitaran Jawa Tengah ya, setelah 1 minggu juga kita biasanya kalau pulang. Jadi nggak pulang sih, lebih ke silaturahmi ke orang tua gitu. Karena nginepnya nggak sampai berhari-hari juga. Iya. Karena di hari-hari biasa malah kita lama kalau nginepnya pengen liburan gitu. Betul. Nah berarti kalau di hari H-nya Lebaran itu ada makan ketupat juga di sini? Kalau sini ada juga, tapi yang gongnya itu pas Lebaran Ketupat Mas. Jadi kayak kalau mungkin di Imlek ya, Lebaran Chinese gitu ya, itu cap gomeh. 15 hari setelah Imlek, kan di situ ada lontong cap gomeh. Nah kalau di Lebaran kita itu kan ada Lebaran Ketupat itu nanti opor ayam. Opor ayam sama ketupat. Kalau di Lebaran Chinese kan di cap gomeh juga ada lontong cap gomeh. Hampir sama, tapi gantinya lontong. Pakai opor juga. Jadi sebenarnya hampir sama, Mas. Mungkin ini kali Om ya, maksudnya puncak perayaannya. gitu. Apalagi kalau H+7 biasanya yang kerja di hari H itu juga udah libur. Ada yang berubah. Tapi kebanyakan kalau di kampung dulu itu kebanyakan wirausaha sama petani. Jadi waktunya fleksibel. Mungkin yang merantau keluar kota, yang bekerja di sektor entah pemerintah ataupun swasta ya, itu. Tapi kalau yang di kampung biasanya libur Mas, kebanyakan. Karena sektornya itu pertanian sama ini pengusaha di lingkup keluarga saya ya, gitu. Jadi ya momen ketemu, dan biasanya kalau nanti pas Lebaran Ketupat itu ada arisan keluarga. Arisan terah itu juga gitu. Nah ini yang tadi Mas Ame tanyakan, biasanya pertanyaan setan itu muncul. Iya. Itu. Pertanyaan mengerikan. Itu muncul itu tuh pas acara itu, dan mama kata itu biasanya nanti yang kaya di depan, yang kurang beruntung di belakang. Misalnya gitu. Srek gitu. Ini saya cerita padanya ya, nggak tahu kalau di tempat lain gitu. Iya juga maksudnya ada gini. Kasta dalam keluarga. Ada kastanya, iya. Malah berarti pantesan aja tadi Om Hao ngomong ya, maksudnya baru aja Lebaran, hari H-nya itu maaf-maafan, di H+7 udah kayak gitu lagi gitu ya. Nggak usah hari H-nya, Mas, H+7 hari H udah kok. Hari H itu udah. Dan dulu kalau saya masih kecil, paling momen yang paling suka itu, kalau saya dulu ya, 3 hari atau 4 hari sebelum Lebaran biasanya nanti ada ater-ater Mas. Ater-ater itu pakai rantang. Di rantang itu nanti ada lauk-lauknya. Jadi ada nasi, ada ayam bumbu Bali, ada sambal goreng, terus bakmi, mie goreng itu disusun dalam satu rantang, nanti dikirim ke keluarga mana. Saya di Jombang dulu masih gitu. Saya masih menangi. Jadi saya merasa Ramadan sama Lebaran tuh kerasa ya, vibe-nya itu sebelum tahun 2000. Kalau sekarang mama kata udah biasa kayaknya. Jadi dulu nganter Mas, misal saya disuruh nganter kemana, nanti pulang biasanya kita buka rantang, ada uangnya. Gitu. Buat yang nganter nih ada angpaunya lah ya. Angpaunya sebelum hari H ya, ada 100, saya masih ingat, Rp100 2 yang gambar kapal pinisi waktu itu. Oh iya. Walaupun nanti, ya ini nggak apa ya. Nanti biasanya kalau habis Lebaran tuh anak-anak kecil kaya-kaya kan, kaya-kaya gitu, karena dapat angpau ya, dapat uang Lebaran. Habis itu nggak ini bercanda ya. Terus nanti biasanya ibu-ibunya bilang ini dibawakan ibunya gitu. Itu pertama kali kita kenal investasi bodong.
Ini dititipin di ibu aja uangnya. Iya gitu. Itu uangnya nggak kembali. Iya. Baru pertama kali kita nonton investasi bodong ya. Bener, dulu maksudnya pernah ngalamin gitu itu maksudnya. Kemana itu uangnya Om ya? Kalau dipikir-pikir iya kan saya semua pasti menangin deh nggak gitu. Nggak kita nggak ngejelekin ibu kita nggak, tapi cerita kocak aja lah. Iya, gitu. cerita kocak ya Om ya. Adalah momen-momen seperti itu ya. Gitu lucu tuh. Bener, investasi bodong. Wah. Berarti sama maksudnya ya di Banten pun ada maksudnya seperti itu gitu. Cuman yang kirim-kirim rantang itu kayaknya enggak deh, enggak di Banten. Terteran kalau kita sebut ya Mas di Jawa. Ya. Kalau enggak nanti pulang diisi ulang Mas rantangnya. Oh, jadi kayak tuker parcel aja gitu ya? Iya, parcel makanan. Parcel makanan. Di Jombang ya, saya dulu masih ngenangi itu. Kalau di Serang gimana Mas? Di Serang tuh enggak ada. Jadi adanya itu tradisi ngadongkapkeun eta. Jadi ngadongkapkeun tuh kayak kalau di ini Om, kalau di mana? Kalau di acara nikahan kan ada sungkem-sungkeman gitu ya. Nah, ngadongkapkeun biasanya kayak gitu dari yang paling muda ke yang tua, dari yang tua ke yang lebih tua lagi gitu. Jadi kayak selebrasi masih gitu ya. Bukan selebrasi maksudnya apa ya, kayak keliling-keliling ke rumah saudara-saudara, terus yang kalau yang di rumah nenek biasanya kumpul. Nah, itu yang strata paling tinggi itu di depan, paling depan. Nanti kita maaf-maafan aja gitu tuh, sungkem-sungkeman. Paling kayak gitu doang sih di Banten. Kalau di keluarga inti kan ya ke adik ke kakak, kakak ke orang tua. Kayak gitu. Dan ada juga nanti setelah itu biasanya nyekar Om. Oh iya, sama. Ziarah. Nyekar, habis sholat Id itu kan, habis sungkem-sungkeman gitu, nyekar baru. Habis nyekar udah baru pulang, tidur biasanya kalau aku sih. Oh iya, sama juga. Saya kalau di Jogja saya masih sih Mas itu. Jadi habis kita sholat Id, kita mampir makam dulu, mendoakan yang sudah wafat ya. Habis itu pulang makan, sungkeman udah selesai. Selesai kan? Selesai ya. Terus kalau saya kadang tuh berpikir ya, kalau pulang kampung, diajak teman-teman, kita muterin kampung loh, minta maaf. Kita ketemu juga kagak, dosanya apa gitu. Iya. Sekarang sih kalau lihat dewasa kini sih mulai kepikiran hal-hal seperti itu ya. Satu rumah kayak door to door gitu. Paling nanti ke situ ngambilin itu masih ingat ya sih kue-kue yang dia kecil, biskuit segini, atasnya ada warna-warni gula. Oh iya. Paling ngambilin itu. Ngambilin gulanya aja, biskuitnya tinggalin di toples. Itu saya masih ingat dulu. Saya masih kepikiran sampai sekarang. Ini momennya apa nih? Saya seluruh kampung saya puterin. Kadang malah orang tua terakhir nggak pernah dikunjungin gitu. Gitu. Ya. Bener, dulu aku juga kan kampung kan di Cirebon ya. Maksudnya kayak itu kan Lebaran tuh ya berarti kan hampir setahun lah ya nggak ketemu ya. Terus ketemu kayak minta maaf, minta izin ya. Terus iya sih, maafinnya gara-gara apa gitu, perkara apa gitu, pernah buat kasus apa. Tapi ini juga nggak sih Om, kalau misalkan kayak nyambung silaturahmi juga, tapi kadang nggak juga ya teman-teman ya. Kadang kalau kita malah ketemu orang yang kenal, malah jadi ada perasaan suspicious kadang. Maksudnya, ini kok orang rumahnya gede banget, kerjanya apa ya? Ini kok mobilnya bagus kok. Iya, habis itu jadi gibah. Nah, malah itu bahaya ya. Tipis Om ya. Tipis. Antara silaturahmi dan gibahisasi. Iya, di balik itu gitu. Terus makanannya gini-gini. Oh gitu. iya benar. Nah, ini ngomongin tentang mudik nih Mas ya. Kalau kita ngomong ngalor ngidul ini mudik ya. Sebenarnya mudik itu kan salah satu aktivitas warga ya dari kita sebutnya dari tempat di mana merantau pulang gitu. Jadi sebenarnya mudik tidak hanya ada event pas Lebaran, tetapi hari-hari biasa pun sama. Gitu. Jadi pulang ke kampung halaman, tapi jangan terus ini saya tidak pulang kampung halaman, lupa halaman berapa gitu ya. Yang nggak bikin data risi nggak tahu halaman berapa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau istilah mudik sendiri itu kan banyak frasa yang salah satunya mulai dilik, mulai disik atau mulai dilik ya. Atau apa satunya itu hampir udik gitu. Ada istilah kalau di Jawa Barat itu gitu. Jadi sebenarnya ini hanya pulang sebentar gitu. Disingkat dijadikan akronim ya. Nah, kebudayaan mudik ini sebenarnya bisa kita lihat di Tiongkok Mas, di China gitu. Jadi setiap Imlek itu pun juga ada arus seperti itu, gitu. Berbondong-bondong pulang, kota-kota besar sepi akhirnya ya, gitu. Dan ini memang menjadi satu tradisi itu di
tahun 1960 atau 1970-an awal. Ada event-event itu ketika banyak orang yang kemudian mencari ataupun merubah nasib ke kota-kota besar. Bawa dari kampung itu ya. Iya, ya, dan akan ada kita sebut seperti kayak badai urbanisasi setelah itu ya. Yang dari pulang dari kampung bawa lagi. Entah adiknya, pamannya, saudaranya, ponakan, dibawa, iya, ada tambahan itu karena kan melihat ataupun berpaku pada orang-orang yang sukses pulang. Iya. Gini Om, pulangnya kan gini. Kerja apa kan gitu, mbak anaknya diajak gitu. Jadi terus diajak pulang gitu, diajak ke sana. Nah, gitu ya. Event ini memang kalau yang bekerja di bidang apa nih Mas, fleksibel, kan berbeda dengan yang terikat waktu. Misalkan Senin sampai Jumat atau Sabtu harus bekerja, liburnya hanya seminggu sekali. Tentu event Lebaran ini setahun sekali sehingga orang pada pulang, gitu. Berbeda kalau kita alhamdulillah ya Mas ada di satu profesi atau bidang yang fleksibel sebenarnya. Jadi kalau saya ditanya mudik yang bertiap bulan saya. Iya. Termasuk saya dari Jakarta mau pulang ke Solo atau mana, ya tiap minggu. Tiap minggu ya, betul juga sih. Pulang gitu. Jadi enggak rumah saya ya di sana gitu maksudnya. Jadi event-event itu gitu, mudik itu. Nah, ketika mudik ini memang ada tradisi-tradisi yang berbeda. Salah satunya tradisi khas yang ada di Indonesia salah satunya yaitu makan ketupat. Ketupat itu ada singkatannya Mas, atau akronimnya yaitu ngaku lepat dan juga bermakna bahwa mengaku atas kesalahan. Ngaku lepat itu salah disingkat menjadi ketupat. Iya, lepat. Ini memang dikembangkan ya waktu itu atau di Kupat ini sendiri hadir atau diperkenalkan itu di masa Wali Songo, salah satu Sunan Kalijaga. Jadi di abad ke-15-an lah. Gitu. Dengan makna-makna termasuk bentuknya yang persegi 4. Atau kalau dulu waktu kita sekolah itu kan ada belah ketupat. Nah, 4 ini juga mewakili tentang banyak hal. Salah satunya sedulur papat 5 pancar, ada 4 titik, sedulur papat gitu. Kemudian ini bermakna pada Tuhan, diri kita, manusia dan semesta. Hablu minallah, hablu minalam, hablu minanas, misalkan ada itu. Dan kemudian ketika janur, membuatnya itu kan pakai janur atau daun kelapa muda. Itu juga bermakna pada kembali ke fitri. Gitu. Dan proses pembuatan yang rumit itu seperti halnya permasalahan kita keseharian. Dosa-dosa kita yang sungguh banyak, rumit itu, yang saling terikat. Ini ketika kita akan makan itu nanti harus dibelah, harus dibuka. Nah, ketika dibuka, itu dalamnya berisi nasi putih yang berarti kita suci kembali atau bersih kembali, gitu. Jadi dalam pembuatannya ini kan rumit, itu juga melambangkan proses selama bulan Ramadan. Cobaannya, kerumitannya kita melalui itu ketika kita buka itu isinya bersih putih. Gitu. Jadi ada merepresentasikan lah ya Om ya ketupat itu dari diri kita sebenarnya. Iya, penggambarannya ada makna-maknanya gitu. Ternyata nggak sesimpel itu teman-teman makan bakso pakai ketupat itu berarti merepresentasikan diri kalian gitu loh. Tapi perlu diketahui ketupatnya ini yang dibungkus pakai janur, bukan ketupat yang dibungkus pakai plastik. Ada Om, memang ada sepakat. Tapi emang Lebaran juga ada, waktu Lebaran juga ada Om, aku menemukan ketupat yang dibungkus pakai plastik itu. Kalau itu artinya apa Om? Itu transparan itu, kelihatan. Itu ketupat menuju penyakit kanker. Iya. Ini maksud yang kita bicarakan ketupat yang dibungkus janur ya. Itu cari praktis itu. Iya, bener juga inget juga ada emang aku ngelihat tuh. Ya di tukang bakso yang tadi deh, balik lagi ke ngomongin bakso. Makanya saya langsung inget itu saya. Terima kasih kalau itu Mas. Makasih gitu. Iya. Oh, jadi emang ada filosofisnya Om ya. Maksudnya dari Idul Fitri, terus esensinya seperti apa. Bahkan di dalam Idul Fitri pun ada hal-hal lain ya seperti ketupat tadi, terus mudik juga. Itu memiliki banyak makna yang memang semuanya itu terangkum menjadi satu. Itu tetap balik lagi kepada diri sendiri dan kepada Maha Pencipta. Iya, salah satunya. Selain itu kan juga kalau hidangan lain hanya pelengkap ya Mas menurut saya. Opor ayam, terus kemudian apa ini sambal goreng hati, makanan-makanan manis itu, ya habis kita puasa nih detox ya,
kita install lagi tuh racun-racun tuh. Betul. Masukin makanan-makanan kayak gitu ya. Betul. Ya, saya memang ada di situ ya Mas, tapi ketika Lebaran justru perut ini belum bisa nerima. Kayak belum terbiasa lagi Terbiasa, gitu ya. jadi makan seperlunya kalau saya kadang saya nggak bukan apa ya, tapi terkadang setelah 7 hari atau apa baru balik ke setelan pabrik. Tapi di hari mungkin dulu makan rendang, makan apa itu yang santan-santanan itu pusing langsung Mas. Mungkin tubuh agak berbeda gitu. Ya itu paling enak ya kalau Lebaran habis selesai halal bihalal bubuk. Menikmati itu. Betul. Bangun, minum. Siang-siang tuh kan azan zuhur kan biasanya kan. Ya, gitu. tidur menuju siang tuh habis begadang malamnya bantuin nyiapin masak biasanya warawiri sana sini gitu. Tidur jam 9, biasanya tutup dulu pintu. Tapi kadang juga ada yang ngetok-ngetok Om. Iya. Kadang juga itu kalau misalkan masih di perkampungan dulu tuh inget tuh waktu di Cirebon itu selama sampai H+7 tuh orang dari penjuru dunia tuh ada aja Om yang datang Om. Iya, masih open house. Bahkan house, sampai gitu dini hari ya. Sampai malam, kadang ada yang nginep juga, ngobrol sampai pagi lagi, biasanya ada yang main gaple kayak hajatan lah. Iya. Modelannya. Itu sih maksudnya ada sih sebenarnya emang hal-hal positif ya Om. Banyak gitu hal positif yang bisa kita ambil dari momen Lebaran sebenarnya. Tapi juga kita nggak bisa pungkiri, kadang Lebaran juga bisa menjadi hal traumatis bagi seseorang gitu. Makanya kita harus bisa pilih-pilih Om ya. Semakin kita dewasa, ucapan semakin harus dijaga, terus hati juga semakin dikuatkan. Itu sih sebenarnya yang harusnya yang namanya Fitri atau yang namanya Fitri, siapa yang namanya Fitri? Makanya dari hari yang suci, di hari yang suci itu emang sebenarnya manusia tuh harus kesetelan pabrik tadi. Ya Om ya, setelan pabrik yang dimana diri ini tuh harus bisa memandang manusia itu layaknya manusia, memanusiakan manusia. Iya. Kayak gitu sih. Nah ini kalau menurut Mas Same ini makna ketika kita halal bihalal apa Mas Same? Halal bihalal. Pas sawalan ini. Kalau aku sih sebenarnya ke silaturahmi aja sih Om, cuman iya sih. Aku mungkin banyak traumatis ya Om ya. Banyak traumatisnya karena halal bihalal itu bener-bener kita udah menyiapkan hati nih, misalkan takut. Waktu itu yang traumatis tuh kayak zaman-zaman kuliah kayak gitu, yang misalkan gak bawa pacar ditanya pacarnya. Termasuk satu lagi reuni gitu sekolah ini iya. Saya bukan nggak mau datang ya, tapi tahu sendiri pertanyaan kalian ke saya apa nanti. Sekarang saya udah punya istri anak satu gitu. Kalau dulu gitu. Iya, lagi ini yang kerja apa gitu. Lanyard apa gitu kan, kerja di mana gitu. Oke, siap gitu. Kadang juga gini sih Om, kadang memang aku ngelihat juga gitu. Kadang ada memang seseorang yang emang dia sebenarnya tidak mau sombong gitu. Akan tetapi dia nggak tahu tempat di mana dia bicara. Dia nggak mandang manusia lain itu sebagai manusia. Kadang iya alhamdulillah sekarang udah dikerja di BUMN nih, gaji gue cuma 20 juta. Maksudnya nggak sombong. Tapi dia harusnya mandang situasi. Nggak semua orang starting point-nya sama gitu loh. Paling nanti jadi bumerang kalau flexing kayak gitu dipinjemin. Iya. Itu efek samping juga biasanya. Efek samping. Mending kita normal aja ya low menurut profile. saya. Iya, normal aja. Normal aja. Kalau cerita ini cerita itu uangnya banyak, hati-hati, itu juga bisa bumerang ke kalian. Om, ini kemarin kita yang ketemu di reunian, inget nggak sih? Kita dulu sering main bareng. Ini Om, iya? Anakku butuh susu Om sekarang. Kan gitu ya? Iya. Biasanya kan. Wah itu tuh yang bahaya sebenarnya. Apalagi bagi anak-anak muda sih Om. Yeah. Kan ini banyak teman-teman Javanika, terus juga teman-teman semua yang nonton Opsen juga kan banyak yang masih muda Om, banyak yang masih kuliah dan lain-lain. Mungkin di era globalisasi ini kan apa ya, komunikasi kan gencar banget Om, informasi-informasi kan banyak banget cepet, gitu, iya. Cepet lah ya. Jadi kayak pesan-pesan atau ucapan-ucapan itu lebih cepet kesebarnya gitu. Nah itu juga mungkin teman-teman juga harus bisa pilih-pilih ya, mempersiapkan hati juga gitu dengan informasi-informasi Lebaran yang teman-teman terima gitu, apalagi tentang keluarga-keluarga besar yang mungkin starting point yang tadi aku udah bilang beda, yang dia menuju jalan kesuksesannya sendiri, entah itu dibantu orang tua lewat jalur belakang dan lain-lain, itu nggak usah dilihat sebenarnya Om ya, nggak usah kita lihat, nggak usah kita hiraukan. Gitu loh. Jadi kita emang ya bersyukur sih Om. Ini dia harus di momen sekarang ini, dewasa ini kita harus punya
apa ya, semacam kayak konten bersyukur buat diri sendiri sebenarnya. Kita harus bisa mensyukuri kita udah ada di mana, sampai di titik mana, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, itu tuh kita harus bisa sadari, itu tuh harus disyukuri gitu Om ya. Iya. Salah satu ini sih Mas ya, tentang pencapaian kita yang tidak membandingkan dengan yang lain itu, dan tidak perlu dibandingkan gitu. Itu sih. Iya, jangan dipandang lah pokoknya kayak gitu, apalagi sampai ada yang pamer A B C D, udah skip, udah benar-benar harus di skip. Ke teman-teman harus, ya itu hati yang suci, hati yang fitri, itu emang kita di loske aja lah udah, hal-hal seperti itu nggak usah diterima, nggak usah ditelan bulat-bulat kayak gitu kan. Nah Om, sebelum kita akhiri nih Om, ada satu lagi yang belum kita bahas sebenarnya, momen yang sebenarnya harusnya kita rasakan dari kecil Om, yaitu malam takbiran. Sama setelah sahur. Setelah sahur. Jadi saya dulu ya. Kalau momen takbiran itu yang saya benar-benar ikut ya, itu sebelum tahun 2000, tahun 99, 97 itu. Ketika saya ke Jombang dulu saya ngerasain, walaupun di Jogja juga ada Mas, tapi kan kalau sekarang itu kan kebanyakannya karnaval ya, jadi dilombakan takbiran. Kalau dulu benar-benar masih pakai obor, gitu. Jadi malam takbiran yang benar-benar kita jalan gitu, nelusuri gitu, yang takbir di situ ya. Kayak gerombolan orang kampung keliling jalan gitu kan. Kemudian yang paling khas adalah meledakin petasan. Wah, itu atau mercon, termasuk waktu Lebaran itu biasanya bikin mercon tuh gila-gilaan Mas kalau di Jawa Timur dulu. Jeblugan Om, kalau jeblugan, leng bumbung, pakai bambu kan. Main itu meriam-meriaman tuh. Terus di sepanjang jalan Mas, itu biasanya nanti sampahnya atau sisa petasan, kertas yang bertebaran, yang berserakan itu didiemin. Semakin tebal itu kayak punya bagi kampungnya. Di suara bung, tapi saya nggak tahu kalau sekarang ya, sedikit berkurang sih. Mungkin ada larangan. Kalau saya dulu event Ramadan dan Lebaran itu yang paling saya kenal adalah nyalain mercon. Betul. Saya tergolong nakal Mas dulu. Jadi bikin mercon tuh mercon custom ya, kita beli karbit. Mercon custom baik. Terus ini digulung sendiri, jadi gede-gede itu Mas. Dinyalain kita lari. Wah, gitu. Di Jawa Timur kan gila-gilaan tuh main merconnya. Jadi takbiran itu ya takbir ada di masjid, kita ada yang keliling. Saya ikut yang keliling sama nyalain mercon dulu. Termasuk paginya. Suaranya itu masih tor. Kayak ini mungkin maaf kata ya, mungkin kayak ada bomnya kayak gini nih suaranya. Bluk gitu. Kayak kembang api di atas itu kan. Iya, kalau ini kan sekarang air mancur ya. Kalau dulu memang benar-benar gede Mas petasan, dan itu di perempatan, di pinggir jembatan, di tengah kampung tuh biasa banget. Adalah space-space-nya gitu lah yang emang ngerasa sih, kalau emang ngerasa dulu tuh kayak emang euforia seperti itu tuh di support gitu loh. Iya, karena maaf kata ya sebenarnya saya setuju dengan yang sekarang, kebijakan sekarang, karena banyak sekali pabrik-pabrik petasan tuh yang meledak, menimbulkan korban jiwa. Dan pernah sih ngalamin yang bikin trauma juga. Waktu itu ada teman yang ngambil sumbu, kan nggak nyala, ngambil sumbu, ketika ditarik meledak, tangannya kena hancur. Pernah saya ngalamin gitu, ada teman sih. Ya amit-amit gitu pernah. Ya emang kita harus hati-hati juga sih, apalagi main sama begituan ya. Makna itu kalau Mas Samai kalau siap takbiran apa? Sama Om, takbiran itu ya momen itu ketika memang Ramadan terakhir kita buka puasa, udah nggak ada taraweh, ya kan? Udah nggak ada taraweh, langsung ke pasar, beli petasan banyak tuh, petasan jamué, petasan korek dan lain-lain, pokoknya dibeli semuanya, udah dibakar tuh. Tapi dulu mah ini Om kayak mahal banget gitu loh, kayak nggak sekarang kan bisa ya beli, cuman momennya nggak ada gitu loh. Kalau dulu tuh kayak patungan beli, ya kan? Beli dibakar, ya itu Om sampai jam 12, ada kadang sampai subuh. Jadi pas sholat Idul Fitri tuh ngantuk-ngantukan gitu loh. Nah itu seru tuh zaman dulu kayak gitu tuh. Kalau sekarang ya udah pertama lahannya udah nggak ada. Ya Om, ada larangan juga karena berbahaya. Ada gitu. larangan juga, terus juga disalahgunakan. Orang-orang juga jadi pada makin sensitif sekarang ini karena kebanyakan informasi kepalanya gitu. Pada akhirnya ya budaya itu jadi budaya negatif, dan behavior orang-orang juga, maksudnya anak-anak zaman sekarang aku ngeliat itu juga kayaknya udah nggak into ke mainan seperti itu sih, lebih ke gadget dan lain-lain sih. Iya sih, sebelum kita akhiri Mas, ini mungkin jadi pertanyaan,
apakah kalau Idul Fitri itu setan jin dilepas? Katanya kalau Lebaran kalau Ramadan diikat. Nah, ini menurut Mas Sami gimana? Kalau menurutku setan dan jin itu maaf-maafan juga sih Om. Terus sama Ramadan apakah diikat itu? Diikat Om, mereka diikat, nanti pas Lebaran dilepasin, jadi kita maaf-maafan, jadi supaya nggak kemana-mana tuh. Setannya kita. Setannya kita. Nanti pas Lebaran mereka dilepas kita maaf-maafan, enggak sih Om. Jadi memang teman-teman banyak ini pertanyaan yang lumrah banget Iya. yang banyak Dan banget ini ditanya. pertanyaan waktu sebenarnya gini, saya dikasih tahu ini waktu TK. Tapi waktu SD saya dapat jawaban. Ketika saya sholat tarawih atau pulang tadarus, kok masih ada pocong, kok masih ada kuntilanak, kok masih ada setan berkeliaran gitu. Pertanyaannya saya terjawab akhirnya ternyata yang diikat itu adalah hawa nafsu kita, setan yang ada di tubuh kita. Itu sih kalau Mas Sami. Ya sama Om, aku sebenarnya di lingkungan di sana tuh sama mengajarkan seperti itu. Maksudnya yang diikat tuh setan-setan yang mengganggu, hawa nafsu yang menggoda untuk ke arah sana. Sedangkan yang bikin kita batal pada saat bulan puasa, pingin mokel, pingin minum, itu hawa nafsu sebagai manusia. Ternyata sifat manusia aslinya, emang dirinya yang setan gitu maksudnya. Gak gitu. Maksudnya ada rasa pingin minum, pingin makan dan lain itu sifat manusiawinya gitu loh, bukan godaan-godaannya gitu. Nah, si jin ini yang bersifat setan, nah itu tetap ada mereka yang ngurusin santet, mereka yang tinggal di rumah kosong, tinggal di atap, di pohon dan lain-lain itu ya normally layaknya aktivitas kita. Sedangkan yang muslim juga mereka berpuasa, jin yang muslim itu pada beribadah juga di masjid juga sama aja sebenarnya nggak ada yang berbeda Om. Sebenarnya dunia berputar sama aja seperti itu. Itu sih menurutku Om. Jadi Lebaran ya sama aja juga, mereka juga melakukan aktivitas yang sama, kayak gitu. Sepakat sih Mas ya. Mungkin ini kita akhiri ya. Kita ucapkan selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Dan selama kita 1 tahun ini, baik di KTJ ataupun di obrolan santai, jika ada tutur kata, bahasa kita salah, mungkin teman-teman, Mas Sami kesini ke situ kita belum kesana gitu ya. Kita mengucapkan permohonan maaf dari kita ya, mewakili teman-teman dari kami gitu. Dan semoga di Lebaran tahun ini kita kembali ke Fitri lagi. Dan semoga kita berpikir jernih untuk kedepannya, untuk 1 tahun ke depannya. Amin. Semoga kita bisa sharing lagi, bisa ketemu lagi, membagikan hal-hal yang positif. Dan kalau ada yang negatif di tahun berikutnya, kita minta maaf lagi. Dan kita semoga dipertemukan dengan Ramadan di tahun depan. Gitu. Ya. Cukup ya. Terima kasih untuk Sobat Jamanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan tetap dukung obrolan santai, Kliwonan dan juga Kelam, serta KTJ dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share sebanyak mungkin. Dan tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.